wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Rahab dengan NIM 2215050189. Saya di sini menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah Yunus ayat 22 sampai 23. Baik, pembahasan yang pertama yaitu ayat dan terjemahan Quran Surah Yunus ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin thayyibatin وفرحوا بها جاءتها ريحا عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Artinya, dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurkan kapal itu membawa mereka orang-orang yang di dalamnya dengan tiupan angin yang baik. Dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah, seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayat selanjutnya, falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqqi ya ayyuhan nasu innama bagyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu itu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup di dunia. Selanjutnya kepada kamilah kamu kembali. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Pembahasan selanjutnya yaitu penafsiran Quran Surah Yunus ayat 22 sampai 23. Kandungan umum ayat ini menggambarkan situasi manusia saat dalam bahaya, seperti di tengah laut. Mereka berdoa tulus kepada Allah, namun setelah diselamatkan justru kembali kepada kezaliman dan kelalaian. Ayat ini menjadi peringatan atas tabiat manusia yang tidak konsisten dan tidak tahu berterima kasih. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan pengalaman manusia dalam krisis di laut untuk menunjukkan bagaimana Allah bisa cepat mengubah nikmat menjadi bencana. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah memberikan manusia kemampuan sarana hidup di daratan dan di lautan. Tetapi setelah diselamatkan, manusia tidak menepati janji syukurnya dan malah berbuat zalim. Menurut tafsir yang kedua yaitu tafsir Al-Jalalain, ayat ini menjelaskan manusia saat dalam bahaya dan berdoa dengan tulus. Tapi setelah selamat, mereka kembali musyrik dan berbuat salah. Ayat ini menegaskan bahwa kezaliman akan kembali kepada diri sendiri. Yang ketiga yaitu menurut tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan penjagaan saat di darat dan di laut. Saat bahaya, manusia hanya berdoa kepadanya, namun setelah diselamatkan mereka kembali kepada kesyirikan dan kezaliman. Pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan dari penafsiran. Yang pertama, kezaliman manusia terjadi setelah keselamatan datang menunjukkan ketidakkonsistenan iman. Yang kedua, perbuatan buruk akan berdampak pada pelakunya sendiri. Yang ketiga, nikmat duniawi bersifat sementara perhitungan di akhirat bersifat kekal. Yang keempat, manusia akan kembali kepada Allah dan semua amal akan dipertanggungjawabkan. Ayat ini mendorong introspeksi dan kesadaran moral yang mendalam.
Pembahasan selanjutnya yaitu relasi Quran Surah Yunus ayat 22 sampai 23 dengan pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan karakter, menekankan pentingnya membentuk moral dan tanggung jawab siswa terhadap perilaku mereka sendiri. Yang kedua, pengakuan terhadap dampak perbuatan. Setiap tindakan punya akibat. Pendidikan harus mengajarkan konsekuensi dari keputusan dan perbuatan. Yang ketiga, refleksi diri. Mendorong siswa untuk mengenali kesalahan, belajar darinya, dan memperbaiki diri. Yang keempat, pendidikan spiritual dan etika. Membentuk kesadaran hubungan dengan Tuhan serta menjauh dari sifat lalai dan zalim. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Guru dan siswa harus menjadi teladan dalam bertindak dan bersikap. Yang terakhir yaitu keseimbangan ilmu dan amal. Pengetahuan tanpa amal bisa mengarah pada kezaliman. Maka pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai ke dalam praktik nyata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.